Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musawir, NIM 21801042. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Ilmu Jiwa Belajar Peserta Didik. Pengertian ilmu jiwa belajar. Ilmu jiwa belajar peserta didik atau psikologi pendidikan adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana seseorang belajar dalam konteks pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dalam sekolah. Sebagai organisasi, aspek penting termasuk perkembangan kognitif, proses belajar, motivasi belajar, dan lingkungan belajar yang mempengaruhi bagaimana siswa menyerap dan mengelola informasi, serta bagaimana mereka termotivasi untuk belajar. Definisi ruang lingkup, apa itu psikologi pendidikan dan cakupannya dalam konteks pembelajaran. Yang pertama, proses belajar. Bagaimana siswa memproses dan memahami suatu informasi. Yang kedua yaitu pengajaran efektif. Mode dan strategi pengajaran yang mendukung pembelajaran yang optimal. Yang poin ketiga yaitu faktor sosial dan emosional. Pengaruh emosi dan interaksi sosial terhadap pembelajaran. Poin keempat yaitu perkembangan kurikulum. Desain kurikulum yang mendukung tujuan suatu pendidikan tersebut. Poin keempat, evaluasi dan asesmen. Cara mengukur suatu dan mengevaluasi proses dan hasil belajar seorang siswa. Teori belajar. Ada 3 poin. Yang pertama, behaviorisme, fokus pada suatu perilaku yang dapat diamati dan penguatan eksternal pembelajaran terjadi melalui conditioning klasik dan operan. Poin kedua yaitu kognitivisme, yaitu menekankan pada proses mental dan bagaimana suatu informasi dapat diproses melalui pembelajaran dianggap sebagai proses aktif, di mana sebagai proses aktif itu di mana pengetahuan disusun dan disampaikan atau disimpan di dalam otak. Poin ketiga yaitu konstruktivisme, yaitu suatu pembelajaran sebagai proses di mana siswa membangun suatu pemahaman baru berdasarkan pengalaman mereka, penemuan mereka, dan penekanan pada pembelajaran melalui pengalaman dan refleksi. Selanjutnya, motivasi belajar. Faktor yang mempengaruhi peserta didik untuk belajar yaitu seperti kebutuhan intrinsik dan ekstrinsik. Kebutuhan intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik, seperti keinginan untuk menguasai topik, rasa ingin tahu, atau kepuasan pribadi dalam keinginannya untuk belajar. Kebutuhan ekstrinsik adalah memotivasi yang dipengaruhi oleh faktor luar, seperti suatu hadiah dari teman, pengakuan, suatu nilai, atau tekanan dari orang tua dan guru. Lingkungan belajar. Lingkungan fisik termasuk suatu pencahayaan, suhu, kebisingan, dan tata letak suatu ruangan. Lingkungan yang nyaman, suatu lingkungan yang nyaman dan bebas dari gangguan dapat meningkatkan konsentrasi dan efektivitas belajar. Yang kedua, lingkungan sosial melibatkan interaksi antara peserta didik dengan guru dan teman sekelas, hubungan yang mendukung, kolaboratif dan positif, dan dapat memotivasi suatu peserta didik untuk berpartisipasi dalam berkontribusi dalam proses pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek
mengajak peserta didik untuk terlibat dalam proyek yang kompleks berbasis pertanyaan dan seringkali interdisipliner. Poin kedua yaitu diskusi kelas, yaitu mendorong dialog dan debat di kelas untuk meningkatkan suatu pemahaman dan keterlibatan terhadap siswa. Poin ketiga, pembelajaran kolaboratif. Kerja kelompok memungkinkan peserta didik untuk belajar dari dan bersama teman-temannya, teman-teman kelas mereka. Pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, menantang peserta didik untuk menyelesaikan masalah nyata atau simulasi yang membutuhkan penerapan pengetahuan dan keterampilan dan teknologi dalam pembelajaran, menggunakan alat digital untuk meningkatkan akses sumber daya dan memfasilitasi kolaborasi. Evaluasi pembelajaran, tes formatif. Yang pertama yaitu tes formatif, evaluasi berkelanjutan yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau pemahaman peserta didik sampai di mana. Poin kedua yaitu tes sumatif, evaluasi yang dilakukan di akhir unit atau kursus untuk mengukur apa yang telah dipelajari peserta didik tersebut. Poin ketiga yaitu portofolio. Portofolio yaitu kumpulan pekerjaan peserta didik yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian mereka dalam proses belajar. Poin keempat, penilaian sejawat, yaitu memungkinkan peserta didik untuk mengevaluasi karya satu sama lain, dapat meningkatkan suatu refleksi dan pemahaman. Rubrik alat penilaian yang menyediakan kriteria spesifik untuk menilai kualitas pekerjaan peserta didik. Cukup sekian yang sempat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.